Shalom ibu-ibu yang terkasih. Shalom. 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 Luar biasa pagi hari ini saya melihat ibu-ibu semuanya cantik-cantik, segar-segar ya. Senang sekali dapat bertemu lagi pada tahun yang baru. Ibu-ibu bersuka cita? Amin. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia baik buat saya dan engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada di tahun yang baru, dengan penuh sukacita Tuhan kami datang. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah penolong kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami bawa Tuhan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Engkau baik Tuhan, thank you Jesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak, mari ibu-ibu semua kita beri yang terbaik pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan takkan berubah, tak akan berubah. Terima kasih Tuhan sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan saudara, memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
arah hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Yala yala sikira yala yala yala. Yala 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 yala. Haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Engkau baik, sangat baik. Kiara sikira yala 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 yala. Kiara sikira yala 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 yala. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik. Haleluya. Kiara sikira yala 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 yala. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami rindu duduk di dekat Bapa dan berkata Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus kepadamu Tuhan. Tenanglah jiwaku di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku di dalam hadirat-Mu. Dan kami berkata kepada jiwa kami, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau Allah yang mengangkat kami dari lubang kubur. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kiara syikira yala yala. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiara syikira kara. Ku sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kiara syikira yala 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 yala. Kiara syikira kara 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 kura yara syikira kara 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 kara. Kiara syikira yala yala. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau saja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Tiada nama yang lain. Kiara syikira kala kara kura syikira kara 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 kura syikira. Yala 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 syanggala kala kara 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 kura syikira syanggala.
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia, Allah yang baik. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Sembah Kiara Shikira Yala 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 Kiara Yala Shikira Yala 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiara Yala Shikira Yala 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 Yala. Haleluya. Haleluya. Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Kiara Shikira Shandala Yala 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 Ora Yala Shikira Yala 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 Yala. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Tiada nama yang lain. Mari kita angkat suara kita kembali. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami ada di tempat ini, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita sorakan haleluya. 3 kali ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk beri tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita bersorak bagi Dia. Tuhan Yesus baik, mari kita tinggikan Dia. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam, yes, di dalam Tuhan Yesus bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka. Saya rindu ibu-ibu senggol kanan kiri, katakan bersuka. Bersuka. Senggol kanan kirinya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Lihat senyumnya kanan kiri. Bersuka. Yes. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan saudara, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari lebarkan tanganmu, terbang tinggi di awan bersamamu dalam
kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Lebih tinggi lagi ya, rentangkan tangannya. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, katakan ku akan aman. Dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Ibu-ibu, memasuki tahun yang baru, kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bersaksi pada pagi hari ini. Ruang dan tempat saya persilakan. Ada? Ya, kalau masih belum ada, kita akan menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh teramat baik. Yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Bukti kami tuh mengasihi Engkau Tuhan. Kami hari lebih setia lagi kepada Engkau, lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, tiba waktunya kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami mau memberi dengan tulus hati, dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Buat Asher, silakan untuk menjalankan persembahan. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat-Mu Tuhan, Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji
dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasa, biarlah kami rasakan Tuhan. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari musik saja. Mari Bapak, Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan lewatkan saat-saat ini. Saat-saat Tuhan hendak menjamah hati kita. Saat-saat Tuhan hendak memeluk setiap kita. Saat-saat Tuhan menggandeng tangan kita. Waktu ini adalah waktu yang sangat spesial. Ketika kita diundang untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kita duduk bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, mendengar suara Tuhan, mengalami kasih Tuhan mengalir dalam relung-relung hati kita yang kosong. Dia yang mengisi hati kita dengan cintanya yang tidak pernah habis. Thank you Jesus. Kami tidak mau melewati waktu-waktu ini Tuhan, di mana Engkau hadir, di mana Engkau hendak berbicara dengan setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya bagi-Mu Tuhan, untuk bekerja di dalam hati kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus ada di sini. Bahkan Dia lebih dekat dari pakaianmu. Dia tinggal di dalam hatimu. Dia sedang mengurapi engkau. Dia sedang memeluk engkau. Hadirat-Mu, rasakan jamahan kasih-Nya.
nikmati apa yang kau tidak bisa nikmati dari dalam dunia ini, yaitu kasih-Nya, yaitu pelukannya, yaitu cintanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang menyimpan tetes air matamu dalam kirbatnya. Dia yang mengetahui segala isi hatimu. Dia yang mau membuatmu menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di sini. Nyatakan kasih-Mu dalam firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Tema besar daripada sinode kita adalah ikut aku, sangkal diri, dan pikul salib. Ya. Jadi bagaimana menjadi wanita yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring Yesus. Tentu tidak mudah ya. Wanita yang pikul salib dan ikut Yesus itu pasti memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Mereka seperti yang tertulis dalam Alkitab itu seperti Maria Magdalena, seperti Marta, seperti Maria Ibu Yesus. Mereka semua memiliki peran penting dalam pelayanan Yesus dan mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka ya. Mereka setia. Dalam konteks kali ini pikul salib bukan berarti kalau Anda sakit itu pikul salib, bukan. Bukan berarti kalau Anda kekurangan dalam ekonomi itu pikul salib, bukan. Tetapi pikul salib itu berarti rela mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan kenyamanan hidup, dan mengikut Yesus serta menyebarkan Injil. Mereka tidak akan takut akan segala kesulitan atau tantangan ya. Karena mereka tahu bahwa iman mereka kepada Yesus adalah yang terpenting. Amin. Sekarang salami kanan kirimu, kamu punya iman enggak? Nah, saya melihat di sini ini wanita-wanita yang beriman. Amin. Wanita-wanita yang setia mendahulukan Yesus Kristus Tuhan. Buktinya hari ini kan hari kerja, ya kan? Hari sekolah, hari kuliah, hari melakukan aktivitas, tetapi Anda ini semua duduk di sini. Bukan karena iming-iming yang lain, tetapi karena Anda semua cinta Yesus. Anda semua setia pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk wanita-wanita yang setia pada Yesus. Nah, iman inilah yang paling penting dalam hidup kita ya. Jangan sampai kita sebagai wanita kehilangan iman, saudara-saudara ya. Iman inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ayo kita membahas tentang wanita yang luar biasa yang tadi belum kita sebutkan. Di dalam Yohanes 4 kita baca tentang wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub. Dia awalnya orang yang enggak percaya ya. Tapi setelah berbicara dengan Yesus, maka ia menjadi percaya bahwa Yesus itu Mesias. Kok bisa ya? Hanya dari berkata-kata, bercakap-cakap, bertemu, akhirnya percaya bahwa Yesus itu adalah
Mesias. Nah, kita baca Yohanes 4 ya. Yohanes 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis ya, melainkan murid-murid Yesus. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar atau Sikem, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar itu menjadi kota yang amat penting, karena disitulah pertama kalinya zaman Abraham dulu, nenek moyang Yusuf, nenek moyang Yesus, itu mendirikan mezbah pertamanya ketika keluar dari Ur Kasdim. Jadi menjadi tempat yang paling bersejarah dalam sejarah Yudaisme. Tempat itu menjadi sangat penting ya, Sikem. Nah, disitulah juga tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ada kuburan daripada nenek moyang daripada keturunan Abraham. Yesus sangat letih oleh perjalanan dan ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Jadi panas-panasnya matahari ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini ada sejarahnya ya. Mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Karena tempat penyembahan mereka lain, karena juga orang-orang Samaria ini orang-orang yang kawin campur ya. Jadi enggak asli Israel begitu ya. Jadi mereka tidak mau bergaul. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini kelihatannya tidak pas ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diharapkan oleh perempuan Samaria, kan dia tanya, masakan kamu seorang Yahudi minta minum dari aku, seorang Samaria, yang padahal kita itu sebetulnya enggak akur lah, katakan begitu ya, paling gampang itu terpisah. Kita ini sebetulnya kan asing, enggak mau bergaul gitu ya. Tetapi jawaban Yesus malah aneh ya. Kalau kamu tahu siapa yang berkata kepadamu dan minta minum ini, niscaya engkau meminta yang lebih, yaitu air hidup. Ya, minum ini sebentar kita haus lagi ya. Ini kalau gereja menyediakan ini 20 dus saudara, 1 bulan ya. Habis lagi, habis terus. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa aku ya, engkau pasti minta air hidup, yaitu air yang tidak akan habis, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah kalau sekarang ini Yesus ada di sini secara fisik ya, secara fisik. Yesus memang ada di sini secara roh. Tapi secara fisik kalau ada di sini terus tanya, kamu minta apa Bu Kris? Minta apa yuk? Bingung. Ya toh, semua mau diminta ya. Tapi sebetulnya tadi kan cuma Tuhan ngomong minta air aja ya. Tapi kok bisa jauh menjadi air hidup gitu ya. Kata perempuan itu, jadi yang satu ini
berkata secara rohani, yang satu ini berkata secara jasmani. Enggak nyambung saudara ya. Tetapi ini loh ya, perempuan tuh ngomong, Tuhan kamu enggak punya timba loh, sumur ini amat dalam. Dan dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Bingung dia ya. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya. Memang Bapak Abraham dulu menggali sumur-sumur ya, ketika datang bertempat tinggal, bercocok tanam, menggali sumur-sumur saudara ya. Nanti kalau pindah pergi ya udah sumurnya ditinggalkan. Jadi itu sumur yang bersejarah saudara ya. Nah di situ Yesus berkata, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai hidup yang kekal. Wow, keren ya. Ibu-ibu pengen enggak haus lagi? Amin. Kalau engkau ketemu Yesus dan mengenali dia adalah Sang Mesias itu, pasti hidupmu berubah. Pasti hidupmu enggak akan haus lagi. Seperti perempuan Samaria ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, ya, supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ini dijawab secara daging ya. Supaya tiap jam 12 itu dia tidak ngambil air ya. Capek bukan? Capek. Karena apa? Harus menyediakan air supaya tidak haus. Kata Yesus kepadanya, ini lain lagi jawabannya ya. Jawaban Yesus, pergi yo. Panggil suamimu dan suruh datang ke sini. Terus perempuan tuh ngomong, aku enggak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat bahwa engkau enggak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ternyata jawaban Yesus ini adalah kejadian-kejadian yang dia ketahui dari kehidupan sang perempuan Samaria ini. Jadi ada kehausan kasih ketika ia mungkin punya suami pertama, berpisah, mungkin tidak menyenangkan hati atau bagaimana, alasan tidak dikatakan ya. Apakah suaminya juga meninggal, kita juga enggak tahu. Karena ada tafsiran-tafsiran yang berkata mungkin suaminya meninggal. Ya bisa saja ya. Tetapi masuk 55 meninggal. Itu namanya apa? Terapas. Terapas itu apa ya? Apa terapas itu bahasa Indonesia? Hah? Entek-enteki. Boros. Terapas itu masuk boros. Hah? Gak tahu lah ya, nanti cari, angel ya, cari kata yang tepat dari terapas itu, masuk boros ya, perasaanku ya, apa ya, pokoknya entek-entek iya tadi ya, ya wis pokoknya nggak tahu lah, biasanya bahasa Jawa itu angel ya, terjemahannya gitu ya, terapas, ini terapas, jadi suaminya 5, nggak tahu ini, masih hidup semua, apa mati semua, ini tidak diceritakan ya. Tapi yang hari ini ada bersama dia, itu juga bojone wong. Duduk bojone dewi. Jadi ini dikatakan, terus wanita ini berkata, iya benar memangnya. Nah ya. Jadi kata perempuan itu kepada Tuhan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi itu pelihat. Ya, seorang nabi itu pelihat, yang bisa melihat keadaan seseorang. Karena apa? Diberitahu oleh Roh Tuhan. Karena nabi itu perantara antara Tuhan dan
manusia, zaman perjanjian lama dan perjanjian baru juga. Jadi Tuhan bisa ngomong dengan seseorang untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang diketahui oleh Tuhan, disampaikan. Lah Yesus adalah 100% manusia, juga 100% Tuhan. Jadi dia tahu model wanita ini gitu loh ya, modelmu. Kita ini suka loh, apa ya, main sinetron, benar enggak ya? Nanti kalau susah pura-pura enggak susah, ketawa terbahak-bahak, menari kanan kiri, padahal hatinya hancur berkeping-keping, ya kan? Tapi Tuhan tahu. Nanti kalau misalnya seorang hamba Tuhan berkata, oh kamu ini sedang menderita ini gitu, baru nangis ya, terkena gitu. Karena Tuhan kok tahu ya. Nah, demikian juga saat itu Yesus ngomong, engkau berkata benar. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Pertama dia ngomong nabi ya. Sebagai pelihat nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah ini camkan ya. Dulu Yerusalem tempat penyembahan. Setiap tahun, ingat enggak Hana dan Penina dan suaminya pergi ke Silo, pergi ke Yerusalem untuk memberi persembahan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi tidak perlu lagi ada gunung, terus oh itu tempat suci ya, gunung tempat suci ya, terus saudara berbondong-bondong ke sana gitu. Ada masih dilakukan oleh rekan-rekan kita ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa tempat ini, situs ini, ini suci ini ya. Ya saya tidak ngomong lah bagaimana itu. Ini ke sini ngambil air bisa sembuh dan sebagainya. Saudaraku, ini loh. Jawabannya, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan tempat, tetapi engkaulah tempatnya. Engkaulah bait kudus Tuhan, di mana roh Allah ada, di mana engkau ada, rohmu ada. Engkau harus menyembah Tuhan di dalam roh kecil, rohmu, dan di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Firman Tuhan. Ketika engkau membaca firman, itu berarti engkau sedang melakukan penyembahan. Ya, karena di sini dikatakan dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka itu ibu-ibu jangan sampai gak baca firman. Tiap hari harus baca firman karena itu penyembahanmu. Ya. Mungkin kau ngomong iki bosen, apalagi tutuk tawarih atau ulangan atau bilangan bolan baleni katamu gitu ya. Tetapi ya itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tadi dikenal Nabi. Setelah berbincang-bincang lagi lebih panjang, maka mengertilah dia, si wanita ini, bahwa dia sedang berkata-kata dengan Tuhannya. Wow, keren ya. Pada waktu itu murid-muridnya datang, terus lihat loh, kok sama Rabi kok ngomong-ngomong sama perempuan Samaria. Tapi perempuan itu sudah tidak memperhatikan lagi, tetapi ia bergegas. Meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata, ini loh ya, tadi dia kan malu untuk ketemu orang. Makanya jam 12 teng-teng dia ngambil air.
Karena kalau waktu pagi, itu di situ bergerombol ibu-ibu, kebiasaan di sana ya, karena enggak panas, ngambil air pada saat-saat matahari belum terik. Tapi ketika terik, enggak ada uang, tidak ada orang. Sehingga dia bebas dari gosip. Ya. Tentu orang itu ngeliat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wong iki to kok iso ya modele kaya ngene bojone 5. Bener enggak? Hah? Bener enggak? Maaf ya, kadang-kadang kita ya ndak habis pikir ya. Orang ini kayak gini tapi bojone ganteng putih, orang bule lagi, kok isa ya? Padahal aku ini ya ndak elek-elek soro, tapi bojoku kok elek ngono ya. Membandingkan. Jadi dia bebas dari perbandingan itu, dia datangnya jam 12 aja. Tetapi ketika ia ketemu Yesus, mengerti bahwa yang bicara dengan dia itu Sang Mesias, maka ia mau mengabarkan kebenaran itu kepada seluruh kota. Dan pada akhirnya dia tidak malu lagi loh. Dia ngomong gini toh, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi berbondong-bondong ya. Orang itu datang. Sementara itu murid-muridnya ngomong, Rabi makan, tadi katanya kan lapar. Tapi ia menjawab lagi lain, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Terus bingung murid-muridnya, loh tadi ketemu ibu itu dikasih makan tak? Kok sekarang kenyang ya tuh? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau engkau diutus oleh Tuhan ya, selesai no. Amin. Karena disinilah fungsimu, fungsi ibu-ibu. Kalau engkau diutus, ditaruh di dalam satu keluarga ya, keluarga si A, keluarga si B, keluarga si C, lakukan tugasmu itu dan selesaikan pekerjaanmu. Banyak hari-hari ini ibu-ibu yang tidak mau selesaikan pekerjaan ini. Lebih baik berpisah, soalnya tidak sanggup. Tuh, kehendak Bapa apa enggak itu? Bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Bapa. Terus sambung di ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Jadi ini Yesus negur murid-murid. Karena murid-murid ini tidak ngerti-ngerti terus gitu loh. Lihat sekelilingmu ini, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi tidak usah iri-irian saudaraku ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab dalam hal ini peribahasa yang seorang menabur dan seorang yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini loh wanita penginjil pertama. Ternyata penginjil pertama ini bukan rabi, bukan guru, bukan gembala, bukan siapa-siapa. Tetapi justru orang yang dianggap berdosa, orang yang dipinggirkan, orang yang seolah-olah dibuang, dikucilin. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang seperti ini. Amin. Jadi memasuki tahun 2026 ini, ibu-ibu enggak usah merasa minder ya. Siapa aku? Aku ini bisa apa ya? Aku ini loh orang biasa. Aku ini bahkan ya enggak bisa apa-apalah. Bahkan aku ini sudah berdosa.
Mungkin aku sudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupku. Aku menentang Tuhan. Aku tidak melakukan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini, atau tepatnya menjelang siang ini, Tuhan berbicara kepada saudara. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu isi hatimu, aku tahu apa yang kamu kerjakan, dan sekarang pergilah, beritakanlah Injil. Nah, saudara, bukan satu kebetulan ya, kalau kita belajar tentang perempuan Samaria ini. Karena tahun ini tema gereja kita tahun penuaian. Sehingga diharapkan yang saudara dulu pernah nabur, itu menuai tahun ini, amin. Yang enggak pernah nabur, enggak mungkin lah wanita enggak pernah nabur. Pastilah pernah menabur, sedikit banyak itu pasti pernah menabur. Ataupun yang belum menabur, belum punya kesempatan menabur, mulai hari ini nabur, menaburlah. Karena janji Tuhan ngomong apa? Engkau pasti akan menuai. Dan luar biasanya yang menabur dan menuai akan bersuka cita bersama-sama, saudara-saudara. Amin. Jadi jangan khawatir ya tentang hidupmu. Tentang apa yang kamu mau pakai, tentang apa yang kamu mau makan. Entah itu apa saja yang menjadi kekhawatiran dalam hidupmu, itu taruh entinggalen. Saya kemarin melihat mendengar satu video ya. Bahwasanya orang tuanya itu sangat berhemat. Ya. Mungkin orang tua kita juga sangat berhemat ya. Pakai daster itu satu, enggak ganti-ganti, betul enggak? Daster mama itu, cari ono, adalah. Hah? Mungkin kamu memberi daster baru setiap hari Natal, mbok beli no daster lagi baru gitu. Nantilah enggak dipakai. Percaya enggak? Nantilah ditumpuk ambek dek. Lho Mi kok enggak mau pakai? Ini si Aisyah dipakai kok, enak adem. Wis bolong kabeh gitu loh Mi. Ya ndak apa-apa, bolong-bolong enak angin isis. Kan gitu ya. Terus ditumpuk. Ibu saya iya, pergi pasar Atom tiap sebulan sekali. Selalu beli blus, nggak tahu Korea-Korea atau apa gitu, yang adem ya. Nggak mahal memang, mungkin cuma 25.000, 30.000 gitu, selalu beli. Terus nggak pernah dipakai. Sing lawas saya sing dipakai. Ditumpuk rapi di lemari pakaiannya. Saya pikir maksudnya apa sih mami ini yo? Terus cerita dari video ini, mereka berhemat luar biasa ya. Kalau mereka makan hampir tidak pernah ke restoran ya, selalu memasak sendiri. Jadi sangat berhemat dan mereka mengumpulkan duit itu sedikit demi sedikit ditabung. Mereka selalu berkata kita nggak tahu besok akan terjadi apa, begitu ya. Masalah sepatu, wah ini sepatu itu pun kalau misalnya rusak, dilem, dijahit, dipakai lagi. Padahal mereka bukan orang miskin, mereka cukup berada. Tapi semua kelakuan mereka ini mencerminkan koyok orang yang apa ya, harus berhemat luar biasa, kayak orang yang gak punya duit gitu loh. Jadi mereka selalu berkata, wong misi ada kok, buat apa hambur-hambur? Siapa di sini sandalnya lebih dari 2? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Bahkan sampai keleleran di gereja. Di dalam lemari itu tak temukan high heel, sandal sepatu, tak pikir-pikir loh, anggitmu ini anu ta, penitipan apa namanya, sepatu ya kan?
Akhirnya sampai di capture terus dikirim. Ini punya siapa ya? Oh. Saking akene. Tapi ini enggak. Terus suatu hari diajak pergi, lah kok jebol toh ya? Jebol. Tapi akhirnya dibeli noto sama anak. Wes pergi toko, beli sepatu. Ya apa ini jebol kan tidak bisa dipakai. Ya udah. Itu kalau Anda beli gitu ya apa? Sing jebol kamu taruh masukin sampah mall apa piye? Halo? Hah? Bawa pulang. Waduh iki podo iki. Lah itu ambek dhek dibawa pulang lho. Mah, lapo dibawa pulang? Abot-abot yae. Lah wis dibuang sana lho. Sik tala, ini sik kena didandani. Kena dilem lagi. Kena dijahit lagi. Jadi anaknya itu merasa, ini ya apa ya? Mau memperbaiki orang tuanya ini ya apa gitu loh. Tapi ternyata selidik punya selidik ya. Ini merupakan suatu hal-hal di bawah sadar yang ditaruh. Jadi ketakutan untuk kehabisan uang. Sadar nggak ada yang gitu? Besok kita nggak tahu bagaimana. Jadi aku harus simpen uang ini baik-baik. Jadi dia nggak bisa menikmati hidup secara wajar. Ternyata dulu mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan. Dan mereka belum terbebas daripada perasaan-perasaan ketakutan, kekhawatiran dari masa-masa lalu. Masa-masa lalu memang masa-masa sulit ya, masa-masa sukar. Tapi anak-anak kita sukar apa enggak? Halo? Mbok beli no handphone apa enggak? Punya toh? Punya. Nek rusak, mbok beli no baru loh. Iya kan? Iya, bahkan dia punya iPhone 14 kan? Kamu ndak iso mbake soalnya. Jauh lebih baik dari hidupmu, bener gak? Bener. Dia keluyuran pergi Eropa, selfie-selfie, kamu di dapur terus, halo? Paling baru dijak nanti, mah kowe tak jak ya ke sini. Aduh kok eman, mahal kan gitu ya. Tapi jangan ngajak Bu Heti, saudara. Dia gage-gage lang noto bajune. Itulah bedanya. Jadi ketika masa lalumu itu kamu simpen, kamu ndak bisa berubah menuju masa depan. Nah orang kayak gini nih harus di terapi, saudara. Diberikan terapi, bapak kok ndak perlu sampai memikir perkara sepatu siji ae kowe jadi habis uangmu, itu ndak perlu, ya kan? Amin. Sadar sekarang. Sadar. Jadi itu bajumu yang berlemari-lemari itu ya, tokno, keluarno. Kemarin itu saya mengeluarkan baju-baju berapa lemari wis ndak tahu. Lah kok iso yo? Tak pegang gini tuh rowak-rawek loh. Ternyata ditaruh itu amoh ya. Rantas kabeh sampai aku ini sitoke panjang, sitoke podul. Hah? Loh seapi ndak tak pakai. Karena itu pakaian untuk musim dingin. Pakaian penghangat di musim dingin. Tapi entah bahannya apa, itu copot kabeh saudara-saudara. Loh itu loh ya. Makanya terus, oh ya, kita harus meninggalkan yang lalu, menuju ke masa depan. Tahun 2025, apa saja trauma yang kamu miliki? Ganti, ya, masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sehingga kamu menjadi wanita-wanita yang bisa mengikuti Yesus. Bukan memikul salib itu, aduh cabote
ndak abot. Yesus ngomong belajar daripadaku. Ya, yang letih lesu berbeban berat, belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut sabar, bla 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 bla, lihat baca di firman Tuhan. Jadi ayo ibu-ibu yo, supaya hidupmu tahun 2026 ini berubah ya. Mengikut Yesus sungguh-sungguh, amin. Taat setia pada Yesus sungguh-sungguh. Kemudian pikiran-pikiranmu, hal-hal yang menggondeli kamu di tahun 2025 itu, yang memberat-beratkan hidupmu itu wis dibuang. Amin. Apakah suamimu memberatkan hidupmu? Jangan dibuang ya. Ya kan? Yang dibuang itu adalah pikiran-pikiran yang menghantui, yang sebetulnya ternyata enggak ada itu, enggak perlu itu ya. Seperti orang tadi yang sudah hidup berkecukupan, terus berhemat secara luar biasa, itu kan harus berubah saudara ya. Bukan berarti hambur-hambur, bukan itu. Alkitab mengajar apa? Secukupnya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Oh, jok dipikiri terus saya. Anak yang tidak bertobat kamu pikir terus saya. Anaknya seneng-seneng kamu sing sakit. Didoakan. Dan bersukacitalah bahwa kamu melihat anakmu pasti bertobat. Amin saudara-saudara. Saya tidak perpanjang. Tetapi ayo tahun ini kita berubah semua. Ya, kita mulai mengikut Yesus, memikul salib dengan sukacita. Amin. Dan kita percaya bahwasanya jika kita bersama Tuhan, maka ada kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini mungkin engkau merasa berat ya, nyekolano anak, mungkin pekerjaan sulit, harga-harga naik. Saya ini coba ngetik di AI, harga emas tahun 1973. Itu waktu saya pertama kali kuliah ya. Ibu saya menjual emasnya, ya gelang-gelang semua ini, untuk masukin saya ke sekolah. Hari ini puji Tuhan, kalau ibu tidak punya uang, bisa pakai KIP lah, bisa pakai BIP lah, anaknya iso sekolah. Saya dulu nggak ada. Jadi ibu saya gemi, apa gemi itu? Hemat. Nggak pernah makan restoran, wong gak ono restoran. Iya nggak ada tuh dulu, nggak ada, masak dewi. Nah itu selalu beli emas, ditabung. Ketika saya sekolah, bayangkan itu ya, dari kecil sampai umur berapa? 18 toh, kuliah itu. Dia jual. Waktu itu 300.000. Emas waktu itu berapa ini tadi ya? 10 ribuan. 300.000, 10.000 itu berapa gram? Kan berapa itu? Ya hitungan dewi lah. Ya toh. Nah, nek di kursno hari ini berapa? Ya. Jadi waktu saya sekolah itu kan cuma ribuan harga emas itu ya. Enggak sampai ratusan ribu ya. Nah, sekarang ini kan juta. Juta. Iya kan? Makanya sudah berubah. Dan saya merasakan ya, tahun-tahun ini adalah tahun percepatan. Saudara tahu enggak? Tambah hari tambah cepat. Kemarin saya melihat, kita kerja pun cepat. Saudara nek disuruh khotbah ya, dulu bisa alasan, waduh sebulan di depan gitu loh ya. Sekarang 1 jam lagi saudara disuruh khotbah Isa. Caranya apa? Halo? Tanya AI. Dia yang bikinin khotbah. Saya membuat cerita anak ya. Ini apa ini? Ngetik. Waduh, laptop lagi ngehang, tak suruh AI.
Akhirnya AI yang bikin dan pakai suara ya. Inilah kisah Alkisah, waduh keren saudara ya. Lihat itu guru-guru gereja anak. Percepatan, cepat. Gambar dulu aku gambar pakai tangan saudara. Gak mari-mari sampai boyok loro. Sekarang pakai ini. Ya toh apalagi canggih-canggih anaknya Cik Susan. Ya toh pakai iPhone, disuruh apa? Emang kan Cik Susan suruh bikin banner 2 menit tadi saudara-saudara ya. Dulu apa? Oh, mutek gak karu-karuan ya. Saya dulu eling, nembel, jadi ada gambar-gambar bagus itu tak guntingi, tak template-template, no, baru jadi kayak kolase gitu ya. Sekarang ngambil dari sini ya toh, jadi bagus, cepat. Jadi saudara juga jangan berlambat-lambat. Amin. Nanti ai, besok ai, itu wis ndak ono. Karena nek ndak saudara sudah diterjang sama angin. Berlalu hidup itu kayak uap. Sebentar ada, sebentar ndak ada. Jadi ayo kita isi hidup kita ya. Dalam tahun-tahun yang bercepatan ini supaya kita cepat ketemu Tuhan Yesus. Apa? Mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Melakukan kehendaknya. Jangan sampai kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Loh, kamu dulu tak suruh gini gitu kok belum mbok laksana. Iya Tuhan, soalnya gini, soalnya enggak ada ya. Karena Yesus ngomong, apabila aku datang kedua kali, apa aku mendapati iman di bumi ini? Amin. Jangan sampai percepatan semua ini engkau ketinggalan dan engkau habis, imanmu melok terkikis. Tetapi ayo kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini terjadi apa? Kemerosotan. Terhadap firman itu kemerosotan. Nah, saya itu ingat ya, program tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, bikin ayat hafalan ya. Kayak kalian semua sudah hafal ya. Satu buku itu, makanya wis enggak tahu maju ke depan terus ngapalin lagi ya. Nih anak-anak sekolah minggu tak terapin, harus hafal. Karena itu dasar iman. Kalau kamu ndak hafal, suatu hari nanti ndak ada firman, kamu ngapal noe pakai apa? Ya saya himbau aja ya, tergantung para pengurusnya, setuju apa ndak. Kalau di gereja anak, tak bikinkan, terus nanti dikasih stiker gitu loh ya. Jadi sudah hafal, nanti stikernya dikumpulin. Yang banyak hafalannya dapat mobil. Enggak percaya? Ya mobil-mobilan toh. Ya kalau ibu-ibu dapat sepeda listrik gitu loh. Ya Bu Foni ya. Siap. Siap. Nanti bulan Desember sepeda listrik bagi yang apal itu tiap bulan. Ini tiap bulan kok ya. Mek 12 saya loh. Mek 12 masuk gak apal sih yo. Setuju apa enggak sih? Gak mau ngapal no. Terus terakhir dapat sepeda listrik. Hah? Gampang. Apal no sing jadi tema. Kan beres perkara. 12 biji kan? Cumaan temanya. Tema Januari apa yo? Habis lali. Hah? Penabur. Ya ayatnya apa? Baru kita baca, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Nah itu kan gampang terus noy. Ya? Kok semua kok angel yo, tambah kok angel gitu ya. Enggak angel lah. Cuman sebulan sekali kok. Oke? Siap? Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk wanita-wanita yang setia. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami semua. Baik suami, baik anak-anak, menantu, cucu-cucu, besan, sanak saudara, ipar dan sebagainya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk semuanya.
supaya mereka tetap sehat, kuat, dan beriman kepada Kristus, sehingga kami dapat menjadi pemberita Injil-Mu yang luar biasa, menyaksikan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya mereka semua pasti bertobat pada tahun ini. Mereka pasti membawa hasil daripada penuaian mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bu Gembala untuk firman Tuhannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Gembala, pesannya di awal tahun ya untuk kita semua para wanita ya. Mungkin ibu-ibu menangkap firman Tuhan ini macam-macam dapatnya ya. Kalau saya tadi dapatnya, kalau tahun ini kita nggak tahu ya ke depannya kita nanti akan terjadi apa masa-masa yang sukar. Tapi pesannya yang saya terima adalah cari sumbernya ya. Tuhan itu kan sumber hidup ya, sumber air itu tadi loh. Kalau kita dapat air hidup itu kita tidak akan kekeringan, nggak akan haus lagi maksudnya ya. Seperti itu yang saya dapat ya. Terus kalau kita sudah ketemu dengan sumber hidup itu di masa yang sukar, itu yang saya tangkap loh ya, yang saya terima. Mungkin ibu-ibu menerimanya juga yang lain, dikasih pengertian hikmat yang lain dari Tuhan enggak apa-apa ya. Tapi yang saya terima seperti itu, kalau kita sudah menerima sumber hidup, kita sudah mengalami apa itu, bertemu dengan sumber hidup itu, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu juga merasakan apa? Tidak haus lagi. Ya, kalau kita sudah bertemu Tuhan, sampaikan itu. Nah, kita menjadi saksi ya. Supaya kita juga boleh memenangkan orang lain melalui apa? Kesaksian kita. Nah, kita bisa menuai jiwa. Mungkin seperti itu yang saya terima ya. Terima kasih ya Ibu Gembala. Saya memang minta tolong Ibu, tolong pesannya untuk bulan Januari. Nah, buat kita semua, karena kita enggak tahu ya tahun-tahun ke depan kita akan mengalami apa, kekeringan apa, tapi ayo cari sumbernya itu tadi loh, sumber hidup yaitu Tuhan Yesus. Saat kita mengalami masalah, persoalan, hal kekeringan apapun, saya enggak tahu ya, Ibu Gembala juga enggak tahu, tapi kalau kita bertemu dengan sumber hidup itu, kita tidak akan haus lagi. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Gembala sekali lagi. Ayo para wanita semangat ya, semangat terus ya. Kita tahun ini harus menuai jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk bulan Januari ini, apakah ada ibu-ibu yang pertama kali datang di tempat ini? Ya, saya persilakan untuk berdiri, Bu. Terima kasih. Ya, ini namanya Bu siapa, Bu? Bu Rosa, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah wanita, Bu, di Mahanaim ya. Kita adakan ibadah 1 bulan sekali, ditunggu untuk kehadirannya bulan depan. Terima kasih. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bulan ini yang berulang tahun di bulan Januari, apakah ada? Saya persilakan untuk maju ke depan. Ini pengumuman ya ibu-ibu, yang belum mengisi data, tolong mengisi ya. Mulai Januari ini tolong mengisi data ya. Tanggal, lahir, alamat, bisa menghubungi Bu Pauling ya. Di situ aja Vera. Ya. Bisa menghubungi Bu Pauling. Ya. Tolong mengisi datanya ya, supaya nanti kalau ulang tahun kita sudah ada datanya. Karena Bu Susan terus terang mengisi data itu sesuai dengan yang ada di daftar.
Kalau nggak ada di daftar ya mohon maaf, kalau mungkin kenang-kenangannya itu, souvenirnya itu tidak diberikan hari ini ya, mungkin bisa bulan depan, seperti itu ya. Jadi mohon pengertiannya ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin ada lagi yang berulang tahun di bulan ini. Joyce lupa Kak ulang tahunnya. Siapa lagi? Sama siapa lagi? Sudah. Kenang-kenangannya, lo gak popo di situ. Iya di bawah ya. Lo itu gak ada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Bu Joyce dan happy birthday Vera. Terima hadiahnya. Didoakan oleh siapa Bu? Ya. Foni. Mari kita arahkan tangan kita. Kita berdoa untuk saudari kita yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini, bulan ini, saudari kami ada yang berulang tahun. Tuhan kami percaya dengan tambahnya usia Tuhan akan menambahkan kesehatan, kekuatan, Tuhan menambahkan hikmat sehingga boleh menjadi Tuhan wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, wanita-wanita yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai hidup para ibu-ibu ini Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa di tahun-tahun ini Tuhan, sehingga mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya Tuhan, kami percaya jadikan wanita yang Tuhan boleh menjadi contoh teladan baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan, baik dimanapun Tuhan Kau mengutus nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ibu-ibu, ini untuk ibu-ibu yang rajin ya, yang tidak ada bolongnya. Karena kita satu tahun itu 12 kali ya. Karena kita ibadah 1 bulan sekali. Jadi ibu-ibu yang tidak pernah absen selama 1 tahun ya. Jadi dari Januari sampai Desember tidak pernah absen, itu dapat kenang-kenangan dari Wydorf ya. Saya panggil ibu-ibu. Yang pertama, Ibu Feni Oi. Silakan maju ke depan. Yang kedua, Ibu Ruli, silakan. Yang ketiga Ibu Sepsi, silakan. Yang keempat Ibu Tina, silakan. Yang kelima Ibu Emi, Cece Emi. Ya. Yang ketujuh Ibu Yuliana. Loh, kok ke-7 ke-6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi Ibu Cindy. Mari maju Bu. Mari, ada di itu di belakang. Bisa diabadikan ini ibu-ibu ya.
Enggak apa-apa no. Tapi tidak ada kembangannya. Maksudnya tidak ada di hiasan. Tak kayak sing gak ono hiasan. Spesial, tidak pakai hiasan. Biar lebih cantik, lebih wangi terus. Ini spesial, maaf ya Bu Cindy. Ya, dia sendiri. Sekarang ini. Terima kasih Ibu-ibu. Semangat ya. Tahun baru semangat baru. Ya, itu ibu-ibu yang tidak pernah bolong ya. Saya tahu ibu-ibu semua setia di tempat ini ya. Tapi ini absensi ya. Nanti kalau ada yang protes, loh aku rasane ini ya Bapak Ibu. Ibu-ibu ya, rasane aku itu nyang terus. Bisa konfirmasi ke Bu Pauling ya. Dia yang pegang absensi. Nanti bisa tanya di sana. Kalau mungkin ada 1 kali seret berarti enggak ya. Ini harus yang 12 kali ya ibu-ibu. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa loh ya. Loh aku rasane mungkin lupa karena acara apa terus gak datang 1 kali. Mungkin merasa ada yang rasa-rasanya itu loh ya. Ya bisa konfirmasi ke Bu Pauling yang pegang absensi nanti. Ya. Ya itu aja. Nanti untuk yang sesuai dengan Ibu Gembala nanti saya ambil di temanya di itu aja Bu, yang di tema bulanan itu aja ya Bu. Yang setiap bulan temanya apa, nanti itu dihafalkan aja selama setahun ya. Jadi tiap bulan tema gereja itu apa, ayatnya itu dihafalkan. Jadi itu ya, setiap kali ibadah wanita bisa menghafalkan itu, nanti saya belikan stiker aja sebagai tanda bahwa ini sudah menghafal, dikumpulkan sampai setahun. Nanti setahun enggak tahu hadiahnya apa, tanya Tuhan dulu. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih Ibu-ibu, tetap semangat, tetap setia ya. Ya, nanti setelah ini kita tidak lupa foto bersama. Baik, mari ibu-ibu kita akan mengakhiri ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibu-ibu untuk bulan Februari jangan sampai tidak hadir ya. Kita ada acara khusus. Ya, Valentine ya Bu. Ya, Valentine Day. Ya. Kalau tahun kemarin kita dengan pohon angpau, nanti kita Februari ini acara khusus kita Imlek. Valde. Ya, Valde dengan love berhadiah. Love ya. Kalau bisa kita pakai baju yang berbunga-bunga ya Ibu. Boleh, kita nanti pakai DC. Nanti ada acaranya spesial ya. Kita tetap bagi-bagi ya. Berkat kita kan tahun ini temanya menabur ya. Kita menabur dan kas kita tidak akan habis ya. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup.
menyenangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan, seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dengan kaum wanita di tempat ini. Kami bersama-sama memuji di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati para ibu-ibu ini, beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan kerumah tanggaan dengan luar biasa, menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi pelipat gandaan. Kami percaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami pada akhirnya mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin.